Perjalanan apostolik Paus Fransiskus di kawasan Asia Oseania telah rampung. Tercatat Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura mendapat berkah karena dikunjungi pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus kepala negara Vatikan tersebut. Selama lawatannya, Paus meninggalkan sejumlah pesan yang tersirat maupun tersurat, mulai dari perilaku sederhana yang tercermin dari pilihan kendaraan Paus hingga perhatiannya kepada orang-orang muda. Yuk kita rangkum soal kendaraan yang ditumpangi Paus Fransiskus dalam lawatannya di 4 negara dan kenapa ya Paus Fransiskus begitu perhatian pada kaum muda. Mengawali perjalanan apostoliknya di Asia Oseania, Paus Fransiskus berangkat pada 2 September 2024 dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci, Fiumicino, Italia, menuju Indonesia dengan pesawat komersial ITA Airways berjenis Airbus A330. Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten pada 3 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ini yang mengejutkan, bukan sedan mewah atau limusin yang membawa Paus Fransiskus selama berada di Indonesia, khususnya Jakarta. Paus Fransiskus memilih Toyota Innova Zenix sebagai kendaraannya selama di Jakarta. Mobil sipil yang tak identik dengan tamu kenegaraan. Hal ini pun sukses menyihir perhatian warga yang tumpah ruah di jalanan ibu kota. Selama perjalanan, Paus pun selalu membuka kaca mobilnya dan duduk di sebelah pengemudi, serta menyapa setiap warga yang ditemuinya. Ia tak segan menunjukkan bahwa dirinya tak berjarak dengan orang lain. Nah, perjalanannya berlanjut ke Papua Nugini pada 6 September 2024. Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways berjenis Airbus A330 seri 900. Lagi-lagi pesawat komersial, bukan jet pribadi. Di Papua Nugini, Paus Fransiskus punya agenda di 2 kota, Port Moresby dan Vanimo. Perjalanan ke Vanimo pada 8 September sekitar pukul 11.50 waktu setempat ditempuh dengan menggunakan pesawat angkut Hercules C-130J milik Angkatan Udara Australia. Bisa dibayangkan seorang kepala negara naik Hercules? Selama berada di Papua Nugini, Paus Fransiskus kembali mengandalkan mobil pabrikan Toyota sebagai kendaraan untuk mobilisasi. Setelah di Indonesia menggunakan Toyota Innova Zenix, di Papua Nugini, Paus Fransiskus menggunakan Toyota Rise dan seperti biasa, duduk di kursi sebelah pengemudi, membuka kaca mobil dan menyapa setiap warga yang ditemui. 9 September 2024, Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan ke Timur Leste menggunakan Air Niugini Boeing 737-800. Pesawat komersial biasa. Dan untuk kali ketiga, Paus Fransiskus kembali naik mobil buatan Toyota. Usai mendarat di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato Dili, Paus Fransiskus dijemput menggunakan Toyota Sienta. Namun ada yang beda dari 2 kendaraan sebelumnya. Kali ini tak berkelir putih, melainkan silver. Namun di bagian depan kendaraan tetap memakai bendera Vatikan dan plat nomor khusus yakni SCV1. Paus Fransiskus kembali melakukan penerbangan pada 11 September 2024. Kali ini Airbus A320 Aero Dili yang membawa Paus Fransiskus dan rombongan dari Timor Leste menuju Singapura. Nah, berbeda dengan 3 negara sebelumnya yang selalu menggunakan Toyota, Paus Fransiskus di Singapura justru naik kendaraan listrik besutan Hyundai, yakni Hyundai Ioniq 5. Walau tergolong mobil baru dan canggih, tapi mobil jenis ini jelas bukan pilihan para elit yang biasanya lebih memilih kendaraan jenis limusin. Mengakhiri perjalanan apostoliknya di Asia Oseania, Paus Fransiskus kembali pulang dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines A350 seri 900 dari Bandara Internasional Changi, Singapura, Jumat 13 September 2024 menuju Bandara Internasional Leonardo da Vinci, Fiumicino di Roma, Italia. Nah, ternyata nggak hanya soal kendaraan yang ditumpangi Paus Fransiskus yang menarik perhatian, tapi juga soal pesan-pesan yang disampaikan, khususnya kepada kaum muda. Begitu banyak pesan yang disampaikan Paus Fransiskus bagi kaum muda di setiap negara yang dikunjunginya, menyiratkan ada perhatian lebih dari Paus Fransiskus kepada kaum muda, terlebih di seluruh dunia. Kenapa ya orang muda menarik perhatian Paus Fransiskus? Dalam setiap lawatannya di negara-negara Asia Oseania, Paus Fransiskus selalu menyempatkan diri berdialog khusus dengan perwakilan orang muda. Di Jakarta misalnya, Paus Fransiskus menemui 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam gerakan anak muda global Scholas Occurrentes. Pertemuan tersebut digelar di Geraha Pemuda kawasan Gereja Katedral. Adapun di Singapura, Paus Fransiskus memimpin pertemuan dengan sekitar 600 anak muda lintas agama di Catholic Junior College Jumat 13 September.
Dari hal itu, Paus Fransiskus memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang mendekat kepada orang-orang muda. Berkali-kali dia menyatakan bahwa orang muda adalah masa depan khususnya bagi gereja. Orang muda adalah harapan sekaligus tumpuan di dunia yang syarat dengan tantangan dan beragam masalah. Dalam berbagai kesempatan, Paus mengatakan bahwa dunia sekarang adalah dunia di mana masih banyak keluarga dan individu-individu yang hidup sehari-harinya dibentuk oleh perjuangan. Ketimpangan sosial ekonomi yang makin curam, kemiskinan makin parah di berbagai tempat. Makin parah lagi korupsi dan kerusakan lingkungan, serta perubahan iklim ekstrim yang juga karena ulah manusia. Nah, Paus Fransiskus berpesan di tengah kondisi yang seperti inilah kesadaran kemanusiaan setiap orang muda seharusnya tergugah supaya bertindak menyelesaikan masalah. Mulai peduli dan berhenti bersikap acuh karena kepentingan sendiri. Paus juga mengingatkan orang muda punya tugas dan tanggung jawab untuk ikut bertindak nyata dalam hal kecil yang paling mungkin dilakukan, seperti menyelesaikan masalah di sekitar mereka. Bagi Paus Fransiskus, orang muda masa kini menghadapi tantangan yang tidak terjadi pada generasi sebelumnya. Mereka terlahir dalam generasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Disrupsi teknologi yang sangat cepat itu memengaruhi pandangan, cara hidup, dan pola berelasi orang muda pada generasi ini. Nah, Paus Fransiskus punya harapan yang begitu besar dan kuat kepada eksistensi orang muda dalam menyelesaikan persoalan dunia yang multidimensi seperti sekarang ini. Pesan Paus kepada orang muda bukan berarti membebani mereka dengan masalah yang tidak mereka perbuat. Justru orang muda harus peka dan peduli untuk memastikan umat manusia bisa menumpukan harapan pada kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Itulah kenapa bagi Paus Fransiskus, orang muda adalah harapan sekaligus tumpuan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.